Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Kita kembali lagi ke proyek tol Semarang Demak Mas Geng. Tentunya masih bersama channel Dani AR ya. Oke, langsung saja kita akan mengupdate proses penimbunan di area Kaligawe. Nanti kita akan terbang santai lebih dekat ke area timbunan di Kaligawe ini Mas Geng. Dan nanti kita juga akan memantau dari progres perkembangan launcher girder atau pemasangan girder di Jalan Arteri Yosudarso. Nah, video kali ini sedikit lebih panjang ya dari biasanya. Oke, langsung saja. Itu di depan ada banyak alat-alat berat yang sedang beroperasi meratakan tanah. Ada eskavator, ada vibro roller atau alat pemadat yang memiliki roda besar itu Mas Geng. Nah, proses penimbunan tanggul laut tol Semarang Demak ini dilakukan per layer atau lapisan demi lapisan. Ini kan terlihat batas lapisannya ya Mas Geng, atau batas tanah timbunannya itu berwarna berbeda dari sisi yang satu dan sisi yang lain. Itu berbeda lapisan atau berbeda layer. Kenapa proses penimbunannya ini dilakukan per lapisan Mas Geng? Karena agar memastikan kepadatan tanah itu maksimal atau memenuhi standar atau memenuhi poin-poin yang harus dicapai ya tentunya, agar tanah ini padat sempurna dan menempel sempurna atau terikat satu sama lain. Karena ini terdiri dari beberapa lapisan, ada lapisan pasir halus, ada juga lapisan tanah huruk biasa atau tanah berangkal, atau juga bisa disebut tanah padas. Nah, untuk yang dekat dengan sisi interchange Kaligawe itu lapisan tanah berangkalnya sudah cukup tebal, kira-kira sekitar 1 meter. Untuk setiap lapisan itu sekitar 25-30 cm Mas Geng, dilakukan pemadatan, penghamparan dan juga pemadatan kembali. Proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai ke 7 lapisan atau 7 layer. Nanti ketinggian atau ketebalan timbunan di atas air yang terlihat ini kira-kira 5,5 meter hingga 9 meter di atas permukaan air. Kemarin ada yang bertanya, kenapa bambu yang ada di pinggir itu tidak tenggelam? Nah, bambu yang di pinggir itu kan tidak ada bebannya ya Mas Geng, atau tidak ada beban timbunan, jadi terangkat. Kalau bambu yang di tengah-tengah timbunan ini kan sudah tertimbul full dengan beban yang sangat besar atau sangat berat. Bambunya atau matras bambunya itu akan tenggelam ke dasar air dan juga tenggelam ke dalam tanah hingga sekitar 3 meteran. Dan juga rongga atau sela-sela bambu antar ikatan matras bambu itu ketika sudah menempel dengan tanah dasar, rongga-rongganya atau sela-selanya akan terisi dengan lumpur atau tanah yang lunak di dasar timbunan pasir. Jadi bisa dipastikan kedap air ya Mas Geng, atau airnya itu tidak bisa melewati sisi satu ke sisi yang lainnya. Di depan itu juga ada rapid impact compaction atau alat pemadatan berfrekuensi tinggi, menghasilkan dentuman yang memadatkan tanah hingga ke dalam atau ke dasar timbunan. Dari sini kita bisa melihat view kota Semarang dari kejauhan. Untuk cuaca di pagi ini cukup cerah ya.
Angin relatif berhembus tidak kencang. Nah, kita akan mendekat ke alat-alat berat yang sedang beroperasi. Untuk tanah timbunan ini didapatkan atau didatangkan dari daerah sekitar Semarang seperti Kendal, Batang, Rawasari, Tembalang ada di kota Semarang, dan juga ada yang dari Magelang Mas Geng. Disuplai dari tambang galian C di sekitaran kota Semarang. Nah, jadi setiap truk yang sehabis membongkar material tanah padas ini, tanah padasnya akan langsung diratakan dengan bulldozer. Setelah rata, tanah padasnya akan dipadatkan dengan vibrokompaktor atau roller itu ya Mas Geng. Nah, di depan kita itu yang memiliki roda yang sangat besar. Alat tersebut menggilas material timbunan dengan getaran juga yang dihasilkan di dalam rodanya yang sangat besar itu. Kita nanti juga akan terbang ke atas area elevated freeway Mas Geng, atau konstruksi yang melayang di atas Jalan Arteri Yosudarso. Kita nanti akan melihat launcher girder seberapa signifikan pemasangannya. Nah, di sini itu sangat banyak alat vibrokompaktor Mas Geng. Alatnya akan siap dan selalu ready untuk memadatkan tanah timbunan yang datang ke lokasi ini. Itu juga ada bulldozer yang sedang beroperasi mendorong atau meratakan tanah berangkal. Untuk timbunan ini, timbunan yang paling bawah memiliki lebar 130 meter dan nanti akan terus mengerucut sampai atas itu, dan memiliki lebar final sekitar 50-60 meteran. Jadi penampang dari tanggul laut tol Semarang Demak ini seperti bentuk segitiga yang terputus, atau pada umumnya konstruksi bentuk konstruksi ini itu digunakan dalam wujud bendungan atau dam ya Mas Geng. Bendungan seperti pada umumnya, tapak bawahnya itu kan memiliki lebar yang lebih luas dibandingkan atasnya. Jadi pijakan dari tanggul laut tol Semarang Demak ini harus lebih lebar agar apa? Agar beban timbunannya itu bisa disebarluaskan ke area yang lebih luas, agar pijakannya stabil. Maka dari itu digunakanlah juga matras bambu sebanyak 13 layar atau kurang lebih tebalnya 1,3 meter. Seperti inilah kondisi timbunan di area Kaligawe. Kalau dilihat dari sini itu elevasinya masih belum ada setengahnya dari area pile slab ya Mas Geng, atau interchange Kaligawe. Oke, kita akan terbang ke area elevated freeway. Sebelumnya kita akan memantau di area ini Mas Geng. Di bawah ini ada jalur ramp on off, atau jalur untuk masuk dan keluar kendaraan menuju atau dari tanggul laut atau dari Jalan Pantura menuju ke interchange Kaligawe menuju tanggul laut tol Semarang Demak. Kalau kita di sini itu terbangnya harus hati-hati karena ada tower sutet yang sangat tinggi ini. Untuk ketinggian tower sutet ini sekitar 65 meteran.
karena ditinggikan harus lebih tinggi kabelnya itu Mas geng, karena di bawahnya ada alat pemancangan paku bumi yang beroperasi. Jadi harus dipastikan benar-benar aman kabelnya dari manuver alat-alat berat konstruksi yang berada di bawahnya. Nanti akan ada penyesuaian median jalan pantura terhadap exit tol Kaligawe, karena nanti kan akan terhubung dengan jalur atau ramp on off itu ya Mas geng. Jadi diperlukan penyesuaian elevasi maupun lebar median jalan pantura. Di sebelah kiri ada tempat fabrikasi pembuatan tetrapod. Nah, pembuatan tetrapod itu dibuat di beberapa lokasi ya. Ada 4 atau 5 lokasi yang membuat tetrapod tersebar di sekitaran proyek tanggul laut tol Semarang Demak. Kita akan terbang menuju ke atas Jalan Arteri Yosudarso. Kalau rekan-rekan sekalian melewati Jalan Arteri Yosudarso Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dimohon sedikit bersabar ya, karena arus lalu lintasnya ini masih diberlakukan kontraflow, karena ada alat-alat berat yang perlu bermanuver untuk membangun tanggul laut tol Semarang Demak di sepanjang jalan ini. Terkadang harus ditutup total jalannya Mas geng. Nah, itu kan terlihat banyak kendaraan yang padat merayap, karena di sini masih diberlakukan kontraflow. Nanti Jalan Arteri Yosudarso ini juga akan ada penyesuaian lagi Mas geng. Kalau jalur elevated freeway sudah beroperasi di atasnya, itu kan jalannya satu jalur digunakan menjadi 2 lajur ya, kanan kiri. Nanti akan dipisah sesuai dengan kondisi yang akan datang atau menyesuaikan kondisinya yang sekarang Mas geng. Nah, itu juga terlihat banyak belok-belok besi penyangga launcher girder. Nanti launcher girdernya akan memasang steel box girder di bentang nomor 14 ke bentang 15, dan sisanya itu menggunakan beton girder biasa, lebih tepatnya menggunakan PCU girder. Di sebelah kanan kita itu juga terlihat rumah pompa Kali Tenggang yang sedang memompa air dari wilayah pesisir kota Semarang. Karena ini kemarin pesisir Semarang Demak, pesisir utara itu habis diterjang hujan yang sangat lebat Mas geng, yang sangat deras. Seperti inilah kondisi dan perkembangan tanggul laut tol Semarang Demak di area Kaligawe, dari timbunan tanggul lautnya maupun dari jalur elevated freeway. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.